Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Linda, Mbak Apa Maya. kabar? Baik, alhamdulillah. Ini ngapain? Lagi ngomong-ngomong aja, Beneran apa sih? ngobrol-ngobrol. Oh tadi itu ya? Nggak boleh potong kuku. Aku dengar tuh tadi di situ. Kok Umi kedengeran banget sih suaranya. Kan tadi mau lewat, terus Mama habis itu gini ya, nguping ya? gini tuh dengerin. Iya, kenapa itu ya? Kan katanya nggak boleh gunting kuku, rambut Iya. rontok tuh nggak boleh, harus dikeramasin bareng. Betul, memang ini beredar di masyarakat kita mitos-mitos atau tahayul-tahayul yang membuat pada akhirnya kita ini ragu untuk melakukan sesuatu. Pada dasarnya adalah ketika kita melakukan sesuatu, kita ada dalilnya, ada landasannya. Kalau kata Quran nggak boleh, kata hadits nggak boleh, baru kita nggak lakukan. Termasuk tadi soal haid. Di masa Rasulullah, Aisyah itu pernah disuruh oleh Rasulullah untuk menyisir rambutnya ketika haid. Ketika sisir kan otomatis rontok. Berarti boleh dong. Berarti ketika kita lagi haid, silakan saja untuk memotong rambut, untuk menyiram atau keramas kepala. Nggak ada masalah karena tidak ada dalil yang menyuruh kita untuk tidak melakukan itu. Kalau haidnya 2 minggu, Iya. masalah. Nanti kuku panjang kayak Kukunya Malami. panjang, sementara kuku yang panjang itu bertengkar nanti Iya, syaitan di syaitan situ. sultan. Ini udah panjang, Tuh Uma. kan, Ya ampun, cara harus banget sih. pedikur dong. Kalau kata Sih. Ustaz, Berarti pedikur, bisa ke pedikur, salon dong cukur. ya langsung ya. Iya boleh, iya dong kan kasihan kan suaminya kan pengen wangi, pengen cantik. Jadi itu mitos ya berarti ya? mitos. Sama halnya kayak kalau seumpama ada ibu hamil nih. Kan kamu lagi hamil 2 Masya bulan. Allah, amin. Iya, lagi Ini hamil 2 ini bulan. Allah, alhamdulillah. Iya. Terus katanya tuh kalau ibu hamil tuh kemana-mana harus bawa peniti di balik bajunya gitu, atau kemana-mana lah mau ditaruh di tas di mana bawa peniti gitu kan Dikasih katanya. itu ya bangle apa gitu ya. Hah? Jahe-jahe gitu. Oh, bawang gitu kayak vampir gitu ya. Iya Betul. katanya sih buat keselamatan, katanya biar si Nggak ibu deketin jin sama ya? si bayinya itu nggak digangguin setan, nggak digangguin jin gitu. Itu benar nggak sih? Nah itu lagi kalau ibu hamil banyak mitos atau tahayul-tahayul yang mengatakan nggak boleh bawa ini, nggak boleh bawa itu. Tapi yang jelas di dalam agama kita, dalam agama Islam tidak ada cara untuk menjaga keselamatan selain dengan doa, zikir, dengan hal-hal yang diajarkan oleh Rasulullah. Supaya nggak diganggu setan atau nggak diganggu jin, bukan pakai bawang atau pakai apapun itu, tapi dari mulai berhubungannya ada doanya kan. Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ini jemaah juga mesti hafal nih doa ini nih. Jadi insya Allah kalau berdoa seperti itu sebelum berhubungan nanti insya Allah anak-anaknya nggak akan diganggu oleh jin atau nggak akan diganggu oleh syaitan. Tapi itu menarik ya, di Indonesia ini kan mitos, tahayul itu banyak sekali. Di zamannya Rasul itu juga ada namanya tiaroh. Ada. Tiaroh itu Itu kayak gimana? menganggap sesuatu itu sial. Ada angka, ini angka sial. Oh. Ada orang, ada anak, ini anak sial. Ada tempat-tempat sial. Nah itu dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, tiaroh itu syirik gitu. Rasul mengulang sebanyak 3 kali sebenarnya. Kenapa? Karena kita nggak percaya pada Allah sehingga kita takutnya kepada orang lain atau kepada benda lain. Iya. Mengakibatkan kita pada akhirnya syirik. Iya, jadi nggak apa-apa nih, Uma, Nggak dipotong aja. Nggak Sah ya? Boleh. Ya udah, berarti kita ke salon Makanya, aja yuk. iya makanya untuk kita Pedikir, cukur. sebelum kita percaya mitos, tahayul, tiara dan sebagainya, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kita diperintahkan oleh Allah selain beriman, berilmu juga. Jadi kita melakukan amalan, ada ilmunya, ada landasannya supaya nggak sia-sia. Oh iya. Coba kalau kita nggak punya ilmunya, kita pasti tuh ngelakuin tuh ini takut itu. Oh iya. Ya udah, yuk ke salon Potong yuk. kuku, Yaudah, aku. keramas. Salon yang paling mahal. Ikut ya. Iya. Yuk, Mak, sendalnya mana? Iya, tepuk tangan dulu dong. Itu di Bu, mana, buat Uma? teman-teman Itu kita. sahabat saya itu. Mana ya? Mbak Linda, Mbak Maya. Lagi nonton nggak ya? Lagi nonton juga mereka Itu katanya saya lagi ini, Masya liburan. Allah. Lagi Liburan di mana, Liburan Uma? di mana ya Ustadz? Bukannya Ustadz ikut. Lagi di puncak saya ingat lagi itu. di puncak. Iya, makanya gambarnya tuh sejuk banget kayaknya kayak Iya. pagi-pagi ini sejuk Oh banget. ya Allah, Nah, tapi ada memang ada yang di Moskow, ada yang di Cipanas. Aku di sini aja ya. kita di studio aja nggak apa-apa. Pak Ustadz, ini ternyata jadi wanita tuh kayaknya ribet banget ya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu. Sebenarnya wanita itu tidak ribet. Wanita itu diistimewakan, diberikan istirahat seminggu. Halangan kan Bu ya? Ibu? Ibu? Oh udah nggak halangan dia. Udah nggak uyus. Tapi bukan berarti nggak halangan nggak ngapa-ngapain. Kan ada ibadah-ibadah yang bisa dilakukan. Makanya kalau punya hafalan Quran kan enak tuh bisa Betul. murojaah, bisa zikir gitu. Betul. Kenapa begitu sih Pak Ustadz? Hah? Nggak gini, sebenarnya wanita itu luar biasa diberikan keistimewaan. Tadi kan potong kuku, sebenarnya
kan bersih-bersih. Usahakan perempuan kalau bersih-bersih ada baiknya kalau alangan dikumpulin. Kalau di pesantren saya gitu mah. Dikumpulin karena itu bagian dari tubuh kita, rambut dikumpulin. Jadi pada saat mandi junub itu diambil terus disimpan di atas kepala, mandi dengan itu karena bagian dari tubuh kita. Karena barang siapa yang berjatuhan rambutnya tidak dikumpulkan dalam hadis itu akan menghadap kepada Allah dengan rambut yang berwarna-warni. Karena kenapa berwarna-warni? Karena itu tidak kena mandi junub. Nggak bersih jadinya. Nggak bersih. Jadi boleh aja mandi, boleh aja keramas, tapi yakinkan rambut dan kuku-kuku itu dikumpulin pada saat mandi junub, itu disimpan di atas kepala, kemudian dipakai. Karena bagian dari tubuh yang belum suci. Disucikan. Jadi setelah suci sih terserah bebas gitu ya. Nah ini Masya Allah nih kalau bicara masalah wanita nih. Ya. Wanita itu luar biasa luar seperti biasa. tema kita hari ini. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang wanita, apa aja sih keutamaan seorang wanita itu dalam pandangan Islam, Mohon izin waktunya silakan. Baik, terima wanita kasih yang Bu Pas banget Fadli. wanita yang membahas. Apa sih keutamaan wanita di dalam Islam? Ibu bersyukur nggak jadi wanita, Bu? Bersyukur, Masya Allah. Dulu sebelum pra-Islam, sebelum datangnya Islam, wanita-wanita begitu dihinakan, Bu. Di zaman Yunani ketika itu wanita sebagai pelampiasan hawa nafsu belaka. Di zaman Romawi wanita bisa diperjualbelikan. Di Arab jahiliyah, laki-laki atau suami yang ditinggal, yang kemudian suaminya meninggal, istrinya ini bisa diberikan kepada walinya untuk diwariskan, untuk bisa dibegitukan gitu. Jadi itu luar biasa di zaman pra-Islam bagaimana seorang wanita direndahkan, tidak ada harganya, luar biasa diinjak-injak. Tapi lihat ketika Islam datang, ternyata Islam mengangkat derajat wanita, makanya dalam surah An-Nisa 19, apa bunyinya Bu? Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litathabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ketika Islam datang, yang tadinya wanita bisa diwarisi, wanita bisa dijual beli, hanya pelampiasan hawa nafsu belaka, bisa diperlakukan dengan buruk. Ketika Islam datang, nggak boleh mempusakai wanita dengan jalan yang haram, nggak boleh mengambil apa yang sudah diberikan kepada wanita, perlakukan wanita dengan baik. Kalau nggak suka dengan wanita, sabar, karena banyak kebaikan-kebaikan yang lain dibanding dengan keburukannya. Lihat, ternyata Islam membawa posisi wanita diangkat sedemikian rupa. Jadi Islam memuliakan wanita dan luar biasa. Sekarang pertanyaannya, apa sih keutamaan dari seorang wanita? Ketika seorang wanita posisinya menjadi seorang anak, lihat barang siapa yang memiliki 2 orang anak, kata Rasulullah, kemudian kita nafkahi, kita didik dengan baik, maka anak-anak itulah yang menjadi penghalang bagi orang tua dari api neraka. Ketika memperlakukan anak dengan baik, kata Rasulullah, maka orang tua tersebut bersama dengan Rasulullah begini nih. Rasul menempelkan antara telunjuk dan jari tengahnya, artinya dekat sekali di syurganya Allah nanti. Posisi seorang wanita itu luar biasa, anak wanita. Kalau zaman dulu, Arab jahiliyah, anak wanita dikubur hidup-hidup karena dianggap sebagai aib. Tapi kemudian Islam mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita didik dengan baik, maka menjadi tameng kita dari api neraka. Kemudian keutamaan wanita dari sisi seorang istri. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Laki-laki dan perempuan mereka itu saling menjadi penolong satu sama lain. Jadi nggak ada ceritanya perempuan itu kelas kedua. Kalau kita sudah memahami aturan Islam, nggak perlu ada namanya emansipasi wanita, harus ada wanita sejajar dengan pria. Karena wanita dan pria adalah penolong satu dengan yang lain. Ibu-ibu menolong suaminya untuk mengingatkan pada kebaikan. Suaminya menolong ibu-ibu untuk mengingatkan pada kebaikan juga. Itu luar biasa. Lihat posisi sebagai seorang istri, kata Rasulullah, kalau suaminya ridho, kita meninggal Bu, maka kita bisa masuk ke syurganya Allah. Maksudnya ridho itu apa? Suami merasa begitu kehilangan karena sudah puas selama di dunia ini dilayani oleh ibu dengan begitu baik. Sehingga suami merasa sedih, merasa kehilangan, merasa luar biasa sosok seorang istri yang selama ini mendampinginya, maka kita bisa masuk syurga. Dan seorang wanita keutamaannya bisa masuk syurga dari pintu mana saja yang kita sukai selama sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluan, kehormatan dan patuh pada suami. Silahkan masuk dari mana saja yang kau sukai. Enak gak Bu? Enak. Enak sekali jadi seorang wanita punya keutamaan seperti itu. Kemudian apalagi menjadi seorang ibu ketika hamil, kemudian qadarullah wafat,
ternyata dikategorikan sebagai orang yang syahid di jalan Allah, masuk ke dalam syurganya Allah. Rasul ingatkan ibumu, ayahmu, karena kewajiban dari seorang wanita hamil menyusui yang tidak bisa dilakukan bapak. Bapak bisa nggak hamil menyusui, Bu? Nggak bisa. Makanya Rasul katakan, Buatkan susu aja. maka Rasul katakan, siapa yang harus berbakti pertama kali? Kepada siapa? Kepada ibu, kemudian kepada ayah. Karena luar biasa yang diberikan oleh seorang ibu tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah. Keutamaan dari seorang wanita, kenapa Islam sampai di dalam Al-Quran ada surah khusus untuk wanita, surah An-Nisa. Nggak ada surat khusus untuk laki-laki, Bu. Karena lihat betapa Allah memuliakan wanita, kekurangan wanita adalah dia tidak pernah sadar bahwa Allah dan Islam begitu memuliakannya. Terkadang wanita justru merendahkan dirinya sendiri. Apalagi keutamaan dari seorang wanita, saking utama, saking luar biasanya dirinya, bahkan cara berpakaian saja Allah atur. Supaya apa? Barang yang terhormat, terjaga, yang suci, biasanya barang yang mahal ditaruh di etalase dan dibungkus dengan rapi, harganya mahal. Tapi kalau barang yang murah, biasanya bungkusnya sudah terbuka ke sana kemari, orang bisa pegang. Tapi Islam menyuruh para wanitanya untuk yudnina alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain, untuk menutupi seluruh tubuhnya dengan jilbab saking mahalnya dia. Betul. Supaya mudah dikenal sehingga tidak diganggu. Islam nggak suka perempuannya diganggu, digoda. Makanya Islam menyuruh kita menghormati diri kita sendiri dengan pakaian menutup aurat salah satu. Tepuk tangan dulu dong Ini Ibu. luar biasa. Tapi Buat yang di rumah juga bener. tepuk tangan. Karena kenapa gembira? Bener. Ternyata wanita luar biasa wanita kemuliaannya. sangat luar biasa Pak Ustadz. Buktinya kita aja Pak Ustadz ditinggal sebentar aja nyariin. Nih, Iya ibu-ibu dong. kan suka suzon nih sama suaminya. Heran ya suami ya, kira istri pergi sebentar aja dicari teleponin terus gitu. Bukan apa-apa Bu, kangen. Iya, maksudnya nggak ada yang bantuin Iya, di rumah. kalau aku yang telepon tiap segala hari istriku, macem. kenapa sih telepon-telepon? Ya kan aku Kangen. kangen. Iya, Masya Punya Allah Nora luar lagi nonton. biasa. Iya, nih kita ngobrol-ngobrol sebentar sama bintang tamu kita nih. Ada yang sudah menikah, ada yang belum menikah. Coba yang udah menikah ada 2 orang. Ada Usi sama Nina. Usi sama Nina kan sering show keluar kota, ya kan? Sering show keluar kota, mungkin kan banyak waktu juga yang meninggalkan suami. Nah itu gimana caranya berbagi waktu supaya suami juga nggak ngerasa ditinggalin, terus anak juga nggak ngerasa ditinggalin mamahnya, apalagi yang udah punya anak gitu. Gimana caranya? Kalau aku, kalau pas lagi show-nya lagi keluar kota, pas di weekend, suami sama anak biasanya ikut. Oh bener. Enak dong. Iya liburan gratis dong. Enggak gitu, canda. Terus gitu dia diajak Jadi solusinya. ikut, jadi biar nggak usah pakai mbaknya lagi, biar suaminya sekalian deket sama anaknya, jadi sekalian jaga Oh gitu. suaminya sekaligus jadi mbaknya gitu. Iya. Buat jagain anaknya. Iya, jadi sekalian quality time di weekend itu kita benar-benar bertiga gitu. Oh, gitu. Bukannya suaminya kerja di Tarakang? Sudah pindah ke Jakarta. Oh, Alhamdulillah. alhamdulillah akhirnya. Kalau Usi. Sama, pengennya sih gitu, tapi belum terrealisasi untuk ikut kerja di luar kota gitu. Tapi selama ini sih alhamdulillah kalau misalnya mau pergi keluar kota, aku selalu nanya suami gitu, ada yang perlu aku kerjakan kah, ada yang kamu butuhkan kah gitu. Jadi aku selesaikan dulu semuanya, baru suami bilang udah selesai semua, udah siap. Kalau suami nggak kasih, Izinin Kalau mau suami izinin. nggak izinin, padahal nggak Nora harus diizinin. Pasti tampil. ada dong, pasti ada dong. Alhamdulillah suami Momen kita itu. pengertian ya. Alhamdulillah dari sebelum nikah juga kan aku sudah Komitmen. menjelaskan, terus suami juga udah tahu gitu. Jadi aku kalau misalnya aku ada show keluar kota, kamu ada masalah enggak gitu? Oh enggak kok, aku support terus. Aku malah mendoakan dari sini. Gitu. Oh Masya Allah. Ini kalau Sasa nih yang masih single. Sama keluarga pastinya. Kan Ya, tinggal-tinggal sama terus orang tua. jadinya sama orang Kan tua. anak itu tanggung jawabnya ke orang tua lagi. Betul. Gimana nih orang tua? Orang tua alhamdulillah so far support karir Sasa juga ini untuk kebaikan. Kan kita sharing kebaikan juga di Nora, jadi fully disupport. Sekarang lagi ikut nih Abi Sasa. Oh Ada iya. di studio nonton. Oh ya Tahu yang ampun. tadi kan? Yang tadi. Belum kelihatan. Nih Masya Allah. Tepuk tangan dong buat mereka bertiga. Satu lagi bintang tamu kita, satu lagi nih. Meli kan juga belum menikah. Iya belum. Kalau Meli gimana? Meli kan banyak keluar kota juga. Untuk keluar kota sih jarang, nggak terlalu sering. Cuma lebih seringnya kan syuting. Kalau syuting tuh kadang 3 hari sampai 5 hari tuh full.
full banget. Jadi berangkat pagi, pulang pagi lagi. Nah nanti biasanya weekend itu aku ngabisin waktu sama keluarga. Entah sama jalan-jalan sama keponakan atau ngajak mama sama papa jalan-jalan. Wih, Masya Allah. Jadi berbalasnya di weekendnya ya pas Iya. kira liburan. Tepuk tangan dong Bu, luar biasa nih. Ini sekarang gini nih Pak Ustadz, kalau Apa kasih itu? bocoran dong. Ini yang paling penting buat para wanita yang ada di sini dan juga yang ada di rumah yang lagi menyaksikan Islam itu Indah. Bagaimana Pak Ustadz caranya agar menjadi wanita penghuni surga? Nah ini bener-bener kayaknya jangan sampai ketutup kupingnya ya. Iya. Jadi plototin terus Ketutup silakan. kupingnya, kita ketutup semua di kuping. Enggak, maksudnya jangan sampai mikirnya Iya. macam-macam. Iya. Mohon izin waktunya Jangan silakan Pak sampai tidak Ustadz. konsen. Betul. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Menarik sekali karena wanita itu adalah makhluk yang paling mudah masuk surga. Dan paling banyak di neraka. Paling mudah masuk surga, yang penting jaga salat, jaga puasanya, jaga kehormatan, taat pada suami. Sudah, masuk surga sudah. Kalau laki-laki yang ditanya pertama salat, nanti dari kemudian habis itu apa yang ditanya? Keluarganya, tanggung jawabnya. Sementara wanita yang ditanya pertama adalah salatnya, habis itu suaminya. Bagaimana perlakuannya terhadap suaminya? Makanya Nabi pernah sempat nangis gara-gara apa? Gara-gara melihat wanita di dalam neraka lebih banyak. Ada yang digantung kakinya. Siapa wanita yang digantung kakinya di neraka? Mau tahu? Yang keluar tanpa seizin suaminya. Hati-hati digantung kakinya. Ada 4 wanita yang masuk surga. Ya, catat. Ada 4 wanita yang masuk surga, kata Nabi. Yang pertama, wanita yang mampu menjaga dirinya. Jaga diri, jaga kehormatannya, jaga kemuliaannya. Jangan sampai wanita menyalahi kodratnya. Apalagi yang kedua, wanita yang masuk surga adalah wanita yang sabar dan menerima pemberian. Terima. Dan yang ketiga, wanita yang masuk surga adalah wanita yang mempunyai rasa malu. Malu itu bagus, tapi alangkah baiknya malu itu berada pada perempuan. Dan yang keempat, wanita yang pantas masuk surga adalah wanita yang ditinggal mati suaminya. Artinya mengabdi kepada suaminya sampai suaminya meninggal, dia masih bersabar dan bertahan dan berjanji tidak menikah lagi karena lagi ngurus anak-anaknya. Inilah wanita yang pantas masuk surga. Ketika dia berkata, meninggal suamiku, anak-anakku masih kecil, aku akan rawat anakku sampai dia besar dan aku rela tidak menikah. Itulah 4 wanita yang pantas masuk surga, yaitu jaga diri, sabar menerima pemberian, menjaga malunya, rasa malu, dan yang keempat adalah mempunyai komitmen untuk setia sampai Masya suaminya Allah. meninggal. Masya Allah, Setia luar biasa. sampai suami meninggal. Iya. Jadi benar-benar pas saat suami meninggal dia gak menikah lagi Pak Ustadz ya? Iya dia karena ditinggalkan kata Nabi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya sementara anak-anaknya masih kecil dan dia komitmen tidak menikah tapi untuk merawat anak-anaknya. Wanita itu pantas masuk surga. Amin ya Allah, tepuk tangan lu dong Bu. Ya Allah senang banget ya Bu ya. Iya berarti ibuku dong. Iya semuanya Ibu Masya saya Allah. meninggal kan di situ ibunya meninggal kan Udah bapaknya anaknya tua. udah gede. Iya udah gede. Kalau saya masih kecil-kecil. Amin Pak Ustadz amin. Ya Allah. Ini ibu-ibu semua yang ada di sini mau masuk surga gak Bu? Mau ya jamaah yang di rumah juga mau masuk surga gak? Terutama yang para wanita nih sesuai dengan tema kita hari ini. Jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan mendengarkan ada kisah teladan yang akan dibawakan oleh Ustazah Oki. Kira-kira tentang apa hari Pasti ini Rumah? kisah wanita. Wanita Apa tuh? yang, kok tahu sih Ustaz? Iya. Tema kita kan wanita. Wanita yang multitasking, bisa apa aja. Masa sih? Iya. Waduh. Ini di zaman Multifungsi Rasulullah. Sahabiah, sahabatnya Rasulullah. Oh ya Allah, aku belum pernah dengar ceritanya nih. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.